Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Oktaviani dengan NIM 1862201097. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di kelas 6 SIP 1. Melanjutkan penjelasan materi di video sebelumnya. Untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan materi metodologi penelitian terkait uji kelayakan model atau uji F, kemudian koefisien determinasi dan juga uji T, serta bagaimana pengolahan datanya menggunakan program eFuse. Untuk materi yang pertama, yaitu terkait uji kelayakan model atau yang biasa kita kenal dengan uji F. Nah, uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model ini fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitiannya tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antar variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Kemudian untuk proses uji F ini menggunakan program eFuse. Langkah pertamanya, teman-teman bisa klik nama persamaan EQ01 dalam file, kemudian berikut output yang dihasilkan. Nah, di output ini kita bisa melihat bahwa nilai F statistiknya di sini sebesar 7,416087. Ini menggambarkan bahwa F statistik ini lebih besar dari F tabel, dan nilai probabilitas F statistiknya juga sebesar 0,00057. Ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, kemudian ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu koefisien determinasi. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-square-nya, maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk nilai R-square-nya berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan. Yang pertama, nilai R-square-nya harus berkisar 0 sampai 1. Kemudian yang kedua, jika nilai R-square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y sebesar 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X-nya. Kemudian yang ketiga, jika nilai R-square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, kemudian untuk output dari proses adjusted R-square ini, kita bisa lihat di tabel. Ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya kan sebesar 0,421665. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan juga suku sebesar 0,42 atau 42,16 atau 42,2%. Nah, kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk uji T. Nah, uji T ini hasilnya menjelaskan hasil yang signifikan berpengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
Hipotesis dalam uji T ini, jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y-nya. Namun, sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, kalau berdasarkan probabilitas, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun, sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y-nya. Nah, untuk output dari proses uji T ini menggunakan eFuse, kita bisa lihat di tabel. Di sini ada dari size, ROA, dar, NPF, dan juga suku. Nah, dari nilai tes statistik ini, ukuran perusahaan size-nya ini kan sebesar 5,246636, ya kan? Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa tes statistik untuk size-nya lebih besar dari T tabel, dan nilai probabilitasnya 0,00000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size ini sebesar 0,069 menggambarkan bahwa variabel size-nya berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, maka setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sebesar 0,069. Kemudian untuk nilai tes statistik dari ROA sebesar 0,6538505 ini menggambarkan bahwa nilai tes statistik ROA-nya lebih kecil dari T tabel. Nah, dan nilai probabilitas ROA-nya sebesar 0,5171 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian selanjutnya untuk tes statistik DAR sebesar 1,275604 ini menggambarkan bahwa lebih kecil dari T tabel, dan nilai probabilitas DAR-nya sebesar 0,2096 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR ini dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk tes statistik NPF-nya sebesar 2,226918 ini menggambarkan bahwa lebih besar dari T tabel, dan nilai probabilitas sebesar 0,0318 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Maka dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar 1,907. Kemudian yang terakhir untuk nilai tes statistik suku sebesar 0,349120 menggambarkan bahwa lebih kecil dari T tabel, dan nilai probabilitasnya sebesar 0,7289 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.